warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah semua sehat ya. Tetap semangat walaupun kita belum bisa belajar secara tatap muka. Kali ini kita akan kembali belajar secara daring. Nah, anak-anak, hari ini bersama-sama dengan Ibu akan belajar tema 3, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Baik, untuk absensi hari ini, anak-anak bisa mengisi link Google Form yang telah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Atau jika kalian bingung, kalian bisa isi di kolom komentar dengan format nama dan kelas. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyebutkan struktur teks eksplanasi dengan benar. Lalu yang kedua, setelah membaca teks eksplanasi, siswa dapat menyebutkan informasi penting yang terdapat di dalam teks. Nah, semoga tujuan pembelajaran tadi mudah dipahami ya. Siap belajar semua hari ini? Oke, baik. Kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur cirinya apa aja? Ada yang masih ingat? Yuk kita sebutin. Yang pertama ada petunjuk. Yang kedua ada pernyataan umum. Yang ketiga ada penegasan. Bagus, masih ingat. Nah, hari ini kita akan belajar teks yang baru, yaitu teks eksplanasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa sih teks eksplanasi itu? Belum tahu? Baik, kita pelajari bersama-sama ya. Nah, coba kalian lihat gambar di samping. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian saat melihat gambar di samping? Banjir. Proses terjadinya banjir, bagus ya. Nah, fenomena banjir merupakan salah satu fenomena yang dapat kita tuliskan ke dalam teks eksplanasi. Artinya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam atau peristiwa sosial. Nah, fungsinya apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi berfungsi untuk menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau peristiwa berdasarkan sebab dan akibat. Tadi kita sudah belajar arti teks eksplanasi dan fungsinya. Selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri teks eksplanasi. Nih kita lihat ya. Yang pertama adalah informasi yang dimuat berdasarkan pada fakta. Nah, artinya informasi yang ada di dalam teks eksplanasi itu harus benar adanya, berdasarkan sebab dan akibat, tidak terjadi begitu saja ya. Yang kedua, bersifat informatif. Apa sih informatif? Teks eksplanasi itu harus bisa menjelaskan, memberikan informasi kepada pembacanya. Jadi tidak meminta pembaca atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu, tetapi memberikan informasi kepada pembaca. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya setelah tadi kita mempelajari arti teks eksplanasi dan juga ciri-ciri teks eksplanasi, selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi ini ada apa aja? Kita lihat ya. Struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum. Yang kedua ada penjelasan. Dan terakhir yang ketiga ada kesimpulan. Nah, yang pertama pernyataan umum. Nah, pada bagian pernyataan umum ini menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Kalau contoh tadi banjir, apa fenomena yang terjadi? Banjir ya. Lalu mengapa fenomena tersebut dapat terjadi? Misalnya karena luapan air, membuang sampah sembarangan, atau karena hujan. Lalu bagaimana
Bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi nanti akan dijelaskan di bagian penjelasan. Kita masuk ya ke nomor 2, bagian penjelasan nih. Di sini adalah bagian dimana nanti kita menjelaskan bagaimana proses terjadinya peristiwa atau fenomena tersebut. Lalu di bagian ketiga, bagian terakhir adalah kesimpulan atau saran, atau bisa juga tanggapan kita terhadap fenomena atau peristiwa tersebut. Nah, agar kita sama-sama memahami lebih jauh lagi tentang teks eksplanasi, kita akan sama-sama membongkar teks eksplanasi yang ada di LKPD. Bisa dilihat ya, ada judulnya Si Paralel Penyelamat Jalan. Nah, teksnya ada di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Silakan dibaca dan ditandai nih bagian mana aja yang sesuai dengan struktur teks eksplanasi tadi. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti setelah 20 menit kita akan berdiskusi dan menjawab bersama-sama ya. Nah, sudah 20 menit nih. Ayo kita bahas sama-sama ya. Dari paragraf pertama dulu nih. Paragraf pertama, teks eksplanasi si paralel penyelamat jalan. Bagian pertama ini bagian apa? Penjelasan umum mengenai Gareth Morgan penemu lampu lalu lintas. Lalu mengapa dia membuat lampu lalu lintas? Karena sering terjadi kecelakaan ya antara mobil dengan kereta kuda. Bagus. Lalu yang kedua, paragraf kedua bagian apa? Penjelasan. Penjelasan tentang apa? Lampu lalu lintas menggunakan rangkaian listrik paralel. Lalu dijelaskan juga di sini ya, mengapa Morgan menggunakan rangkaian listrik paralel dibandingkan rangkaian listrik seri. Bagus. Oke, yang terakhir bagian kesimpulan atau saran. Nah, bagian ketiga ini sepertinya tanggapan ya. Tanggapan penulis tentang teks lalu lintas. Sampai hari ini pasti akan terjadi banyak kecelakaan. Sudah lengkap semua ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi berikut struktur dan ciri-cirinya. Nanti setelah ini Ibu minta kalian mengisi soal evaluasi yang Ibu telah berikan di Google Form. Nah, linknya setelah Ibu bagikan ya di WhatsApp group. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri, dikerjakan masing-masing. Nah, bagaimana belajar hari ini? Masih bingung? Sudah cukup jelas ya? Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan bersama-sama menyimpulkan nih. Tadi kita sudah belajar apa aja. Dari yang pertama dulu, ada arti dari teks eksplanasi. Lalu yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Dan yang terakhir, struktur teks eksplanasi. Berarti memperhatikan ya semuanya. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Tadi kita sudah berdiskusi mengenai struktur. Kita juga sudah menyimpulkan ya tadi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, karena kita tadi memulai dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Dirapikan dulu yuk duduknya, alat belajarnya dirapikan semuanya. Sudah? Dipimpin doa ya. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, supaya pembelajaran hari ini menjadi berkah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup dari Ibu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa dikerjakan ya evaluasinya yang ada di Google Form. Baik, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.